Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian dimanapun berada, kita ketemu lagi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mari pada pertemuan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu pada pertemuan ke-9. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, jumlahnya berubah karena ada kelahiran, ada migrasi, ada kematian. Sehingga jumlah penduduknya berubah. Dilihat dari sisi distribusi, misalnya dari perpindahan penduduk atau migrasi, sehingga mengalami perubahan jumlah. Dan juga dari segi komposisinya atau susunannya, berarti penduduk itu tersusun dari penduduk usia tua, penduduk usia dewasa, penduduk usia anak-anak 0 sampai 15 tahun, sehingga terjadi perubahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Kita lanjutkan, dinamika penduduk benua Asia. Berdasarkan data World Population Data Sheet pada tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah pada tahun 2015 menjadi 4.397 juta jiwa. Dapat diambil kesimpulan bahwa pertambahannya adalah 476 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara terbesar di dunia, jumlah penduduknya seperti China, India, Indonesia. Wilayah dengan jumlah penduduk kepadatan tertinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan wilayah pedalaman relatif jarang penduduknya. Ini kalau kita lihat, ini benua Asia, ini benuanya terbesar, sehingga memang jumlah penduduknya terbesar sampai 4 miliar. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau HDI, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan gabungan dari beberapa indikator. Yang pertama dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, atau dalam bahasa Inggris life expectancy at birth, dan juga dari indikator pendidikan dan pendapatan per kapita. Jadi IPM atau HDI tadi itu indikatornya itu dapat dilihat dari angka harapan hidup. Kalau di suatu negara angka harapan hidupnya tinggi, penduduknya sampai bisa berusia 85 tahun, berarti indeksnya tinggi. Dilihat dari pendidikan misalnya, kalau semua atau di negara tersebut atau di benua tersebut tingkat pendidikannya tinggi atau minimal itu seluruh wilayah benua tersebut sudah mengenal pendidikan, berarti tidak ada yang buta huruf, melek huruf, berarti HDI-nya tinggi misalnya. Atau juga bisa dilihat dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapitanya tinggi, misalkan kalau pekerja itu upahnya tinggi, upah minimum regional dan seterusnya tinggi, maka di suatu daerah tersebut atau di suatu benua tersebut berarti HDI atau IPM-nya tinggi. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang, lama pendidikan yang lama, yang lebih lama, rata-rata pendidikannya tinggi. Kemudian ini kita lihat di sini, ya, di sini ini yang memiliki apa namanya, yang hijau ini adalah namanya high income, tingkat
pendapatannya tinggi. Sehingga wilayah-wilayah ini HDI-nya tinggi. Kemudian kalau di Indonesia itu adalah menengah ke bawah, berarti kan kuning. Kalau di sini biru, silakan nanti dicermati sendiri berdasarkan keterangan yang ada di sini. Meskipun gambarnya tidak jelas, Anda bisa mengira-ngira ini namanya high income, berarti pendapatannya tinggi, yang berwarna hijau di sini. Kita lanjut. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras penduduk di benua Asia, terdiri atas 3 ras, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Ini gambar dari ras Mongoloid. Siswa-siswa sekalian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.